refleksi Y sama dengan min X. Contoh, tentukanlah bayangan titik A yang koordinatnya 2,4 jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. 2,4 A-nya, berarti X-nya 2, Y-nya 4. Ada di sini. Oke. Ini yang kita sebut garis Y sama min X. Kalau Y sama dengan min X, berarti Y dan X-nya beda tanda. Kalau X-nya 1, Y-nya min 1. Kalau X-nya 4, Y-nya min 4. Kalau X-nya min 3, maka Y-nya 3. Oke, gambarnya kayak gini. A-nya koordinatnya 2,4. Sama kayak tadi kita ukur jarak dari A ke cermin. Nah, ngukur jaraknya nanti juga pakai diagonal. 1, 2, 3. 3 diagonal kotak. Maka jarak cermin ke bayangannya juga 3 diagonal. 1, 2, 3. Di sini bayangannya. Koordinatnya min 4, min 2. Coba bandingkan lagi sama A. 2, 4, min 4, min 2. Angkanya dibalik, selain itu tandanya terbalik. Awalnya sama-sama positif, X, Y-nya sekarang angkanya terbalik dan tandanya jadi negatif. Berarti kalau kita simpulkan, yang awalnya A, X, Y, setelah direfleksikan terhadap Y sama min X, maka akan jadi A aksen min Y, min X. Tukar tempat X sama Y-nya sekaligus ganti tanda. Jadi kalau kita pakai ini, awalnya A 2,4, setelah refleksi Y sama min X, tinggal tukar tempat dan tukar tanda. 4 di depan jadi min 4, 2 di belakang jadi min 2. Kalau dia positif jadi negatif, kalau seri awalnya negatif, maka nanti jadi positif. Oke? Kita lanjutkan. Berikutnya ada refleksi terhadap garis X sama dengan A. Contoh, tentukanlah bayangan titik A 1,3 jika direfleksikan terhadap garis X sama dengan 3. Pertama, kita bahas dulu garis X sama dengan 3. Jadi kalau ini sebutnya X sama dengan A, ini X sama dengan 3, berarti nilai A-nya itu 3 ya. Garis X sama dengan 3, itu artinya garis yang dibuat persis melewati X sama dengan 3. Garisnya nanti berupa garis vertikal. Di sepanjang garis ini, di setiap titiknya, pasti koordinatnya itu X-nya 3. Misalkan di sini nih, ini koordinatnya berarti 3,1. Kalau di sini berarti koordinatnya 3,12345, 3,5. Di sini koordinat X-nya pasti 3, karena melewati X sama dengan 3. Titik A 1,3, X-nya 1, Y-nya 3, berarti ada di sini. 1, Y-nya 3. Nah, menentukan bayangannya sama aja kayak tadi. Ukur jarak dari A ke cermin. 1, 2, 2 satuan. Atau boleh juga dengan cara 3 kurang 1, 2. Maka, bayangannya juga harus berjarak 2 satuan dari cermin. Ke arah kanan. 1, 2. Ini bayangannya. Kalau kita ukur ke bawah, kita lihat koordinatnya, berarti ini angkanya adalah 5, 3, 4, 5. Oke? Jadi A aksennya koordinatnya 5,3. Kalau seandainya kita nggak mau pakai gambar, mau langsung hitung saja, maka kita cukup gunakan persamaan ini. Yang awalnya A, X, Y, setelah direfleksikan terhadap garis X sama dengan A, maka akan jadi A aksen 2A kurang X. A ini X sama dengan A-nya. Kemudian kurangi sama X yang awal, koma Y. Y-nya nggak berubah, X-nya yang berubah. Kayak ini tadi, X-nya berubah dari 1 jadi 5, tapi Y-nya sama-sama 3. Jadi kalau kita punya A 1,3 direfleksikan terhadap X sama dengan 3, maka 3 ini akan jadi A-nya. Maka A aksen nanti menjadi 2A kurang X. 2 kali 3 kurangi X, X-nya 1. Jadinya 2 kali 3 kurang 1. Koma 3, koma Y. Y-nya nggak berubah, tetap 3. 2 kali 3, 6. Kurangi 1, 5. Maka aksennya 5,3. Sama seperti gambar yang tadi kita peroleh. Dari mana datangnya 2A kurang X? Coba kita turunkan dulu persamaannya. Misalkan ini A, X, Y.
berarti ini nilai adalah X. Dan ini nanti nilainya adalah Y. Oke. Terus cerminnya adalah garis X sama dengan A. Maka jarak antara cermin dengan titik A ini adalah A kurang X. Angka di kanan kurangi angka di kiri. Kalau kita mau nyari jarak horizontal, jarak mendatar dalam diagram Cartesius, tinggal kurangi antara titik yang di kanan, nilai kanan, kurangi nilai kiri. Jadi A kurang X jaraknya. Bayangannya, misalkan X aksen, Y aksen, maka ini nilainya adalah X aksen. Jarak cermin ke bayangan ini juga dihitung dengan cara kurangi yang kanan dengan yang kiri. X aksen kurang A. Karena prinsipnya jarak dari benda ke cermin sama dengan jarak dari cermin ke bayangan, maka X aksen kurang A ini nilainya sama dengan A kurang X. X aksen kurang A sama dengan A kurang X. Kalau min A ini kita pindah ruaskan ke kanan, maka dia nanti akan jadi tambah A. Sehingga X aksen saja sama dengan A kurang X, min A-nya pindah kanan, jadi tambah A. A kalau ditambah A, maka nanti akan jadi 2A. X aksen 2A kurang X. Maka dari sinilah datang rumus 2A kurang X. X aksennya 2A kurang X. Sementara Y-nya tingginya sama, jadi Y-nya nggak berubah. Oke. Kalau tadi ada garis X sama dengan A, sekarang kalau refleksinya terhadap garis Y sama dengan B. Misalkan, tentukanlah bayangan titik A 5,1 jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 3. Berarti Y sama dengan B, di sini Y sama dengan 3. B-nya bernilai 3. Kita gambar dulu. A-nya 5,1, berarti ada di sini. X-nya 5, Y-nya 1. Ini garis Y sama dengan 3. Jadi garis yang terletak pada Y sama dengan 3. Garisnya berupa garis horizontal. Kalau dia kita gunakan sebagai cermin, maka jarak dari A ke cermin ini nanti akan ada 2 satuan. Jarak dari cermin ke A aksen juga 2 satuan. A aksennya, koordinatnya berarti X-nya 5, Y-nya nanti dapatnya 5 juga. A aksen 5,5. Ini kalau pakai gambar. Kalau pakai persamaan, mirip sama yang tadi. Tapi Y-nya berubah. Y-nya awalnya 1, sekarang 5. Kalau awalnya A-nya X, Y, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan B, maka aksennya menjadi X, 2B kurang Y. B itu adalah nilai Y sama dengannya, nilai cerminnya. Jadi kalau ini, B-nya bernilai 3. A awalnya 5,1. Setelah direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 3, maka nanti A aksennya X, X-nya 5 berarti 5, 2B berarti 2 kali 3, B-nya 3, kurang Y berarti kurangnya sama 1, satunya ini nih, Y. X 5, 2B 2 kali 3 kurangi Y, Y-nya 1. 2 kali 3, 6, kurangi 1, 5, maka 5,5. Oke? Dari mana datang 2B kurang Y-nya? Prinsipnya sama kayak tadi. Ini AX, Y. Berarti ini X, belah kanan sana Y. Karena cerminnya ada di sini, Y sama dengan B kita jadikan cermin. Benda di bawah, maka bayangannya akan ada di atas sini. Bayangannya kita sebut A aksen. Koordinatnya X aksen, Y aksen. Jarak dari benda ke cermin, karena ngambilnya vertikal, maka bisa dihitung dari nilai atas kurangi nilai bawah. Jadi jaraknya nanti adalah B kurangnya sama Y. B kurang Y. Ini tadi kita anggap Y-nya Y aksen ya. Terus jarak cermin ke bayangan itu juga dihitung dari yang atas kurang yang bawah. Y aksen kurangi B. Karena jaraknya sama, maka Y aksen kurang B sama dengan B kurang Y. Oke? Kalau min B-nya kita pindah ruaskan lagi ke kanan, maka dia akan jadi B kurang Y. Keadaan ini, min B pindah ruas kanan jadi tambah B. B tambah B nanti jadi 2B. Sehingga Y aksen 2B kurang Y. B tambah B ini jadi 2B. Nah, dari situ datangnya rumus 2B kurang Y ini. Oke?